Anda kan sebagai ahli, Ya. Anda tadi mengatakan di pengelidik Jakarta Selatan, di Riau. Kalau misalnya ini, anggap Anda kan bukan saksi fakta, andaikan misalnya benar seluruh BAP dalam perkara ini adalah hasil screenshot tangan, bahkan jari manis dari si penyidik kelihatan, bukan hasil forensik. Apakah menurut Anda dari si forensik malah berarti bukti yang diajukan di perkara ini jauh lebih parah, bahkan lebih parah dari parah gitu? Penasihat hukum, sebentar ahli. Ya. Bertanyanya jangan menekan gitulah. Iya. Bapak. Jangan berulang-ulang juga. Nah, jangan juga langsung disimpulkan mas. Kalau seandainya ini tidak benar seluruhnya, masa begitu? Ah. Ya, semangat majelis. Iya. Coba Ya, oke. dipoles pertanyaannya lebih Kalau gitu, mantap, silakan. saya ulang, akan lebih lembut. Karena tadi terlalu semangat, mohon maaf. Kalau Anda bandingkan kasus ini dengan dua kasus yang Anda pegang yang sampai majelis hakim memerintahkan agar diulang. Kalau benar, nanti tergantung majelis hakim melihat, kalau benar isi BAP-nya, benar-benar penyidik itu bertanya kepada saksi hanya forensik tangan, hanya screenshot tangan dan jarinya malah kelihatan, apakah menurut Anda keadaan di sini jauh lebih parah dan melanggar undang-undang ITE? Intinya menurut saya, pada pendapat saya pribadi adalah proses seperti itu tidak dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah, tidak prosedural, tidak mengikuti standar internasional, bahkan tidak mengikuti standar operating procedure yang ada di penegak hukum, baik itu di Mabes Polri maupun di penegak hukum lainnya termasuk Kominfo. Nah, jadi proses tersebut masalah itu lebih parah dan ininya saya tidak mau berkomentar. Intinya proses tersebut menurut saya tidak sesuai dengan aturan, prosedur maupun undang-undang yang ada sesuai dengan pasal 5 dan 6 di Undang-Undang ITE tadi. Oke, kalau misalnya saya kasih contoh nih, pada waktu proses penyidikan, dari hasil screenshot tersebut, tidak ada tanda emoji, ya. Terus sesudah diprotes oleh terdakwa ini, di pemeriksaan berikutnya tiba-tiba chat yang sama bisa nongol emojinya. Dari segi keahlian elektronik, gimana caranya itu oleh penyidik? Tampilannya berupa screenshot yang sama atau tampilan dari forensik? Bukan dari forensik. Oh. Selama di BAP tersangka ini tidak ada satupun hasil forensik yang ditujukan kepada saksi. Jadi yang ditujukan kepada beliau ini adalah seperti tadi itu, seperti ini, ya ada jari hasil screenshot benaran, tapi tidak ada emoji. Sesudah si terdakwa tersangka ini protes, kok dulu ada tanda emojinya, di BAP berikutnya datanglah dengan chat yang sama, tapi ada emojinya tiba-tiba nongol. Kok bisa pengkapasan gitu loh? Nah, makanya pernyataan saya sebelumnya, proses seperti itu tidak prosedural, tidak sah, sehingga apa yang dikhawatirkan karena tidak prosedural dan tidak ilmiah, akhirnya membuat hal seperti itu tidak utuh dan tidak aslinya akhirnya terbuka gitu loh. Yeah. Jadi kalau ada dua screenshot yang sama terhadap percakapan yang satu ada perbedaan karakter ataupun emoji tadi, itulah yang terjadi kalau dilakukan proses barang bukti elektronik itu tidak menggunakan proses digital forensik secara ilmiah yang agar dapat menjadi barang bukti yang sah. Jadi proses tersebut tadi kami sampaikan tidak bisa tidak prosedural, tidak ilmiah, akhirnya terjadi hal-hal seperti ini. Akhirnya hal seperti inilah yang kami biasanya hindari. Ahli-ahli forensik itu hindari, makanya kami biasa melakukannya prosedural semuanya, ilmiah, sehingga barang bukti yang kami proses forensik itu untuk pihak manapun dapat sah, utuh, lengkap, dan asli.